hari Minggu dan bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan saudara dan saudari seiman yang saya kasihi. Apabila kita mengatakan kasihi, kita mengatakan dengan benar. Yes. Dan di dalam perjanjian lama saya ingat Allah memerintah orang Israel, kasihilah Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap tenagamu, segenap pikiranmu. Saya tidak pikir itu boleh berlaku. Kalau mereka mengasihi Allah, tidak kan mereka ditinggal Allah dan diajar Allah di dalam padang gurun 40 tahun. Tetapi kalau dibanding dengan kasih Allah di dalam Yesus dengan kepada kamu dan saya, tak payah 40 tahun berkeliaran di padang gurun. Hari ini kita percaya, hari ini kita di dalam tanah janji di surga. Sungguh besar kasih Allah di dalam Yesus. Ya, karena bagi Allah kehidupan itu, kehidupan manusia sungguh berharga sekali. Sungguh tidak terpikir pikiran kita yang kecil ini. Ya, so selamat pagi, kita bersuka cita lagi yang boleh bertemu di sini. Saya Pastor Billy Cook. So sebelum itu saya mau merujuk kepada perjanjian baru, the New Testament. Matius pasal 24 ya, saya mau membaca daripada ayat 6 sampai 8. Yang mengambil nota, sila tuliskannya. Oke. Matius 24 ayat 6 sehingga 8. Ini adalah tajuknya di atas sana adalah khotbah tentang akhir zaman. Ini Yesus memberitahu murid-muridnya tentang apa yang berlaku pada akhir-akhir zaman. Oke. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. But the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquake in various places. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, wabak-wabak dan gempar bumi di berbagai tempat. All these are the beginning of sorrows. Semua ini adalah permulaan penderitaan, kata Yesus. Jadi kita melihat makin di akhir zaman ini, kita melihat seluruh dunia makin merosot dan makin teruk. Peperangan makin menjadi. Kematian makin bertambah. Apa yang dinubuat Yesus di sini, tidak ada seorang yang boleh melarang ataupun menahannya. Bila Yesus mengatakan ada peperangan, akan ada. Bila Yesus mengatakan gempa bumi ada di sana sini, akan wabak-wabak pestilences, COVID-19, apakah itu? Yesus sudah mengatakan akan ada. Tiada seorang yang pun boleh berdoa dan menahankannya. Ini kita harus tahu. Tetapi berita baiknya, Tuhan, Yesus sendiri akan menjaga gereja. Ini adalah pengharapan yang bahagia sekali. Oke. So, tajuk khotbah saya pada 2 minggu ini, ya saya berharap terus dengar 2 minggu ini. Tajuknya adalah kematian dan penghakiman Allah. Dan saya berharap akan terus menyambung kepada minggu depan supaya kita tak payah panjang-panjangnya. Oke.
Jadi apa tajuknya tadi? Kematian. Dan selepas itu penghakiman Allah. Semua manusia semua manusia akan mati. Tuh. Hanya soalannya bila ataupun bagaimana manusia itu mati. Ada yang karena tua dia mati, ada yang muda pun mati. Ada yang karena penyakit mati. Ada yang mati karena lemas di dalam lautan. Ada pula mati karena accident. Ada yang manusia mati karena hangus, terbakar. Jadi tidak ada seorang manusia boleh mengatakan saya tidak mau mati. Semua akan mati. Hanya bila ataupun bagaimana. So, tetapi kematian bagi manusia bukannya sesuatu yang normal. It is not normal for us human to die. It is abnormal. Itu sebab banyak manusia tidak mau bercakap tentang kematian. Siapa mau berbincang tentang kematian di dunia ini? Tidak ada. Kenapa? Karena kematian bukannya sesuatu yang normal. Bila Allah mencipta kita manusia, dia tidak mencipta supaya kita mati. Tidak. Dia mencipta kita manusia roh yang kekal. Yang diam di dalam tubuh ini. Yang dibuat daripada tanah kan. Ya, dia mencipta kita kekal. Dan kita boleh membaca di dalam Kejadian pasal 2. Yang mengambil nota boleh tulis ayat 15 sehingga 17. Yaitu sebelum itu Allah telah mengatakan kepada manusia yang dibentuknya daripada tanah, debu tanah. Dia mengatakan kepada manusia yang pertama itu Adam namanya dan Hawa di sana. Seluruh bumi dimiliki mereka. Jadi Adam raja bumi ini dulu. Dan Allah memberikan satu kawasan yang terindah sekali di mana dia diam. Nama tempat itu Taman Eden. Dan di dalam taman itu Allah telah mengatakan kepada Adam, semua pokok-pokok makanan ini, buah-buahan ini, semua kamu boleh makan, semua kamu yang punya. Kecuali satu pokok Adam, jangan kamu makannya. Karena waktu kamu makannya, kamu akan mati. Jadi kebenarannya di sini Allah tidak mau manusia mati. Karena dia tidak mencipta manusia untuk kematian. Tetapi untuk hidup kekal. Itu sebab dia bilang sama Adam. Adam memiliki segalanya. Tetapi hanya satu pokok yang Allah kata jangan. Makin jangan, makin mau kita manusiakan. Itulah yang dilarang Allah. Itulah yang dimakan Adam. Pokok itu. Dan ini mengatakan sesuatu kepada kamu dan saya. Makin Allah mengatakan jangan, makin kamu katakan kepada anak-anak kecil kamu. Don't touch that. You can have everything. But this one no. Makin yang no itu makin enak. Dia akan ambil. Betul? Itu kita melihat di dalam semula jadi dan di dalam manusia kita seperti Allah. Allah tidak paksa. Dia beri kita pilihan yang free will untuk memilih. Ketamaan itu masih ada di dalam manusia. Tetapi puji Tuhan di dalam Yesus kita ciptaan baru, luar biasa. So, Adam makan daripada pokok itu yang dilarang Allah, jadi dia berdosa. Jadi firman Tuhan mengatakan itu sebab semua manusia turunan Adam. Dosa menyala kepada semua manusia. Jadi semua manusia berdosa. Dan upah dosa adalah kematian. The wages of sin is death. Itu sebab semua manusia mati.
So, kita mau tanya ya, bilakah kematian itu berlaku? Bilakah kematian di dalam manusia itu berlaku? Firman Tuhan mengatakan, apabila manusia itu tidak lagi bernafas. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, the book of Ecclesiastes, buku pengkhotbah di dalam Perjanjian Lama, kalau kita membaca Visibonio lebih tepat. Mazmur, in the book of Psalm 39 verse 5. Mazmur 35 ayat 5. 39. Mazmur 39 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan di dalam sana, penulis Mazmur ini mengatakan, apakah hidup kami manusia adalah sehembus nafas saja. Our life is but a breath of life. Sehembus nafas saja. Bagaimana? Berarti kita tarik nafas, keluarkan nafas, mati. Itu adalah kehidupan manusia. Sehembus nafas. Berarti manusia itu mati apabila dia tidak bernafas. Yesus di atas salib menghembus nafas yang terakhir. Dia mati. Jadi itu adalah saat manusia mati, bila dia tidak bernafas. Tidak kira apa penyakitnya. Bila dia tidak bernafas, dia mati. Oke, nomor 2. Soalannya, apa yang berlaku bila manusia itu mati? Apa yang berlaku? Ini penting. Saya tulis ini karena ini penting. Karena banyak Kristen juga tidak tahu apa yang berlaku. Bagaimana saya tahu banyak ramai Kristen tidak tahu? Di dalam Facebook, YouTube, banyak Kristen post mengatakan bukan. So, oke, kita mau kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Apa yang berlaku bila manusia itu mati? Tadi di dalam Mazmur 39 ayat 5. Sekarang di dalam buku pengkhotbah Ecclesiastes. Sorry ya kalau saya sebut salah tadi. Kadang-kadang saya sebut salah. Maaf. Old Testament ya. Pengkhotbah Ecclesiastes pasal 12 ayat 7. Kalau kita membaca Visibonio juga dalam visi Inggris juga adalah yaitu manusia dibentuk, tubuh kita manusia dibentuk dari tanah, dan bila kita mati tubuh itu kembali kepada tanah, tetapi roh kita yang datang dari Allah, yang diberi Allah kepada kita akan kembali kepada Allah. Jadi tubuh itu akan dipisah daripada roh kita manusia. Ini asalnya manusia. Ini adalah kematian Kristen. Yaitu apabila seorang Kristen itu yang percaya pada Yesus dan ada pergaulan hidup dengan Tuhan, dia kepunyaan Yesus. Apabila dia mati, tubuh dia akan kembali ke debu tanah. Roh dia akan berada bersama Tuhan. Di mana? Tuhan di surga. Kita boleh membaca. Oke, mari saya membaca. Saya mau membacanya. Kita mendengar daripada Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 5 ayat 8 sehingga 9 ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 8 hingga 9. Ini adalah Rasul Paulus. Kumpulan Rasul menulis kepada gereja Korintus. Tetapi hati kami tabah, kata Paulus, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Beralih, siapa yang beralih dari tubuh ini? Rohnya. Kami lebih suka supaya roh kami keluar, beralih dari tubuh ini dan berada pada Tuhan. Di mana Tuhan? Di surga. Ini adalah kematian orang Kristen. Apa yang berlaku? Rohnya yang diam di dalam tubuh. Semasa dia hidup, bila dia mati, roh itu dipisah daripada tubuhnya. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini.
kematian Kristen adalah perpisahan tubuh dengan roh. Dalam Filipian ataupun Filipai, perjanjian baru juga, Filipai pasal 1 ayat 23 dan 24. Saya baca ya. Ini Rasul Paulus juga menulis surat kepada gereja Filipai. Aku didesak dari dua pihak. Yes. For I am hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is better. Aku didesak dari dua pihak ini, kata Rasul Paulus. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Pergi kemana itu? Diam bersama dengan Kristus di surga ya. Tetapi itu memang jauh lebih baik. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Berarti Rasul Paulus mengatakan lebih baik kalau aku meninggal dunia dan tubuh aku dan roh aku dipisah dari tubuh. Roh aku akan pulang dan berada bersama Tuhan di surga. Itu lebih baik. Tetapi kalau aku hidup, kata Rasul Paulus ini, aku hidup di dalam tubuh ini adalah untuk pelayanan. Itu kehidupan Rasul Paulus. Itu adalah kehidupan semua kita gereja Tuhan. Kita hidup untuk pelayanan, untuk penyembahan pelayanan. Kalau kita mati, itu lebih baik kan? Amen. Jadi kita melihat ini, waktu seorang manusia itu mati, waktu seorang Kristen itu meninggal dunia, roh dia dipisah dari tubuhnya. Dan sekarang kita melihat, tubuh itu tidak ada lagi rohnya. Karena itu sudah mati kan? Di manakah roh itu? Dipisah daripada tubuh. Sekarang roh itu berada bersama Tuhan di surga. Jadi itu mayat ya, itu tubuh, rumah yang kosong. Kita boleh buat apa saja dengan tubuh itu. Kita boleh pegang, kita boleh peluk, kita boleh hiaskan, kita boleh pasang pakaian yang mahal-mahal. Tetapi roh itu tidak ada lagi di sana. Kamu boleh mengatakan kepada tubuh itu yang rohnya tidak di sana, oh sayang, I miss you, I love you. Tetapi roh itu tidak ada lagi di situ. Roh itu di mana? Kalau dia benar milik Yesus, roh itu di surga. Dia tidak miss you. He and she will not miss anybody at all. Dia tidak akan sedih. Siapa yang sedih? Kita yang sedih. Jangan salah paham. Tidak salah sedih kan? Karena seumur hidup kita diam bersama dia, Bang. Tiba-tiba dia mati. Dalam berapa 3 bulan ini ada 3 orang dari anggota keluarga kita terdekat yang mati ya, meninggal dunia. Tetapi puji Tuhan, mereka dimiliki oleh Yesus. Tubuh itu, rumahnya sudah dikosong, tidak ada lagi di sana. Di mana mereka? Di dalam Yesus. Mereka sekarang bersama Yesus. Jadi ini sangat-sangat penting. Apa yang berlaku bila Kristen mati? Kalau Kristen itu benar-benar Kristen, rohnya dipisah daripada tubuh. So, kita tidak boleh bergaul dengan orang mati seperti orang hidup. Amen. Tuhan di dalam Alkitab ini melarang untuk kita yang manusia yang hidup mengadakan perhubungan dengan orang mati. Ada tidak? Ini saya mau sampai karena ini berlaku di dalam internet, di dalam Facebook, dalam YouTube. Orang Kristen pula yang kenapa mereka melakukan apa yang mereka laku dari perasaan mereka. Firman Tuhan mengatakan seperti binatang buas, mereka menggunakan perasaan, mengikut perasaan yang melakukan ataupun menyembah ataupun percaya sesuatu yang mereka tidak melihat dan tidak tahu. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui kuasa Allah dan firman Tuhan. Itu kata Yesus. Ini penting. Ya. So, oke, saya mau di dalam perjanjian lama ya. Tuhan ada mengatakan kepada manusia tentang orang yang mati
arwah ataupun mendiang-mendiang ya. Ulangan 18. Ulangan adalah buku Deuteronomy, buku perjanjian lama ya. Pasal 18 ayat 9 sehingga 11 ya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Ini adalah kehidupan kita ataupun yang menyakit kita. Oke. Apabila kamu sampai ke tanah yang diberi oleh Tuhan Allah kamu kepada kamu, ini firman Tuhan kepada orang Israel yang memberi tanah janji. Apa nama tanah janji itu? Nama tanah itu adalah negeri Israel. Ya. Jangan ikut perbuatan keji yang diamalkan oleh bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Saya membaca daripada BM ini ya. Jangan persembahkan anak-anak kamu sebagai korban yang dibakar di atas mezbah. Jangan biar sesiapapun di kalangan kamu menjadi tukang tenung atau mencari pertanda atau mengguna jampi atau ilmu sihir atau mengadakan hubungan dengan roh orang mati. Di dalam buku Yesaya pasal 8 ayat 19 dan 20 juga mengatakan yang sama. Kita orang yang hidup tidak ada pergaulan dengan orang yang sudah mati. Itu dia. So, yeah, we may miss our loved one. Yang bahayanya ada di antara kita Kristen juga masih mengadakan perhubungan dengan orang yang sudah mati. Message. Oh, we miss you, love. Kami rindu dengan kamu. Kalau hari jadi pula, happy birthday, love, we miss you. Apa itu? Bukankah itu perhubungan dengan orang yang sudah mati? Bahaya. Ramai Kristen memiliki masalah yang mereka tidak tahu. Kenapa? Mungkin ini adalah satu sebab. Kita berhubung dengan orang mati. Sebelum orang itu mati, kita berhubung. Setelah dia mati, tidak dapat lagi. So, jadi, kematian Kristen adalah begini. Orang, roh dia tidak ada lagi di dalam tubuh itu. Kembali ke tanah. Roh dia bersama Tuhan Yesus di surga. Dan dalam pengangkatan, in the rapture, Tuhan akan membawa roh mereka ini yang di surga bersama dia ke bumi ini. Dan Tuhan akan membangkit semua orang yang percaya tubuh mereka yang lama itu diberi tubuh yang baru. Dan roh mereka akan diam di dalam tubuh itu. Di dalam tubuh yang baru. Itu yang berlaku. Jadi oke, sekarang kita mau tanya. Bagaimana pula orang yang mati yang tidak percaya pada Yesus? Those who don't believe and rejected the Lord Jesus, if they die, what happened? Okay. Yesus memberitahu kita dalam satu cerita di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, boleh tulis di sana. Di mana Yesus mengatakan tentang ada dua orang, seorangnya adalah orang yang kaya, setiap hari dia berpesta, makan enak-enak, tapi di pintu gerbang luarnya ada seorang pengemis, orang miskin, sakit pula, penuh dengan kudis, sehingga anjing-anjing menjilat kudisnya. Dan ingin orang miskin ini mau makan apa yang jatuh daripada meja orang kaya itu. Tetapi orang kaya itu langsung tidak peduli dengan dia. Jadi apa yang berlaku? Orang miskin ini mati, kata Yesus. Dan malaikat membawa orang miskin ini kepada pangkuan Abraham. Di manakah Abraham pada waktu itu? Di Firdaus, in paradise. Saya mau tanya, di manakah Firdaus di dalam perjanjian lama? Di mana tempat Firdaus? Siapa boleh jawab? Where was paradise in the Old Testament? On earth. In the earth. Di perut bumi. Itu sebab Yesus mengatakan, orang kaya itu pun mati, tetapi dikubur. Dan di dalam
alam maut, in Hades, not in hell. Hell itu terjemahan yang salah. Asal di dalam buku Yunani Perjanjian Baru perkataan itu bukan hell. Perkataan itu adalah Hades bahasa Yunani. Di dalam bahasa Ibrani Sheol itu adalah tempat roh-roh orang yang mati. Di mana tempat itu? Di perut bumi, di bawah paradise, di bawah Firdaus. Itu sebab Yesus mengatakan orang mati, orang kaya itu yang menderita di dalam alam maut, in Hades, melihat ke atas dan mengatakan kepada Abraham, Papa Abraham. Tetapi mereka tidak boleh menyeberangi ruang itu, tidak boleh yang dalam itu. Itu perjanjian lama. Jadi apa yang berlaku pada mereka yang tidak percaya pada Tuhan, yang menolak Yesus? Bila mereka mati, roh mereka juga akan dipisah daripada tubuh. Betul? Tetapi di manakah roh mereka? Tidak bersama Tuhan. Roh mereka akan berada di alam maut. In Hades. The place of departed souls. Di sana. Menderita. Belum ada neraka. There's no hell yet. Kenapa? Belum ada perhakiman. Setelah penghakiman di ujung dunia, setelah 1000 tahun itu, setelah penghakiman Allah, barunya orang masuk neraka. Diadil, dihakimi, karena Allah adil. So sekarang tidak ada orang berada di neraka. Jadi semua orang yang mati di luar Tuhan akan pergi ke perut bumi, alam maut. Tetapi semua orang di dalam Yesus, rohnya bila mati, berada di surga bersama Tuhan. Jadi ini sangat-sangat penting. So jangan sekali message ataupun berhubung dengan orang mati. Mereka tidak ada di dunia ini lagi. Roh, mereka adalah roh. Jadi kita melihat di sini Allah mencipta manusia roh yang tidak mati, roh yang kekal. Tanpa Yesus, roh itu akan pergi alam maut, menderita. Sekarang, tetapi di dalam Yesus, roh itu kan terus pergi bersama dengan Yesus, tempat yang bahagia sekali. So itu sebab karena Allah mencipta manusia kekal dan manusia jatuh dalam dosa, upah dosa, maut, perpisahan. Maut artinya perpisahan. Di mana? Di luar Allah. Itu sebab Allah mengutus juru selamat anaknya, Yesus Kristus, untuk seluruh dunia. Yes. Ya, jadi kita melihat itu adalah satu kebenaran yang penting sekali. Dan sangat penting untuk manusia sekarang, kita yang masih hidup, tidak kira Kristen kah, bukan Kristen kah, sungguh penting bagaimana kita manusia hidup di dunia ini sekarang. Siapa yang kita percaya dan ikut akan menentu pada saat kita mati, di mana kita berada setelah kita dikubur. Sama Tuhan ataupun di luar Tuhan. Oke. So itu tentang kematian sedikit ya. Sekarang saya mau kongsi tentang penghakiman Allah. Semua akan mati dan kemudian semua juga akan dibawa menghadap penghakiman Allah. Saya mau membaca dari Ibrani pasal 9 ayat 27. Oke? Dan kita akan sambung lagi minggu depan. The book of Hebrew chapter 9 verse 27, New Testament ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. After that they face judgment. Jadi yang kedua saya mau kongsi tentang
penghakiman Allah. Semua manusia di bumi ini, semuanya pada akhirnya nanti akan dibawa berdepan dengan penghakiman Allah. Kecuali, ada kecuali ini. Nama-nama yang ditemui di dalam kitab kehidupan anak domba, Wahyu 20 itu. Jadi, kalau tidak, semua manusia akan dibawa menghadap penghakiman Allah. Bukan penghakiman manusia di dunia ini, tetapi penghakiman Allah. Yes. Dan penghakiman, judgment of God. Penghakiman adalah perlu. Kenapa? Penghakiman Allah perlu karena ketidakadilan manusia. Karena manusia tidak adil. Because of injustice of life. Judgment is imminent. Akan berlaku. Allah telah menetap dan menentukan harinya. Coba kita melihat dan dengar dan selidik di dalam YouTube tentang hal-hal duniawi ini. Di dalam dunia sekarang ramai sekali orang yang jahat ya, tetapi makmur. Di dalam dunia sekarang ramai juga orang yang menipu, ya, yang mencuri, tetapi makmur, they prosper. Di dalam dunia sekarang juga ramai orang bukan hanya mencuri, orang yang membunuh pun makmur. So, itu sebab Tuhan Allah mengetahuinya. Allah tetap sudah menetapkan, menentukan hari penghakiman untuk semua manusia. Karena manusia ketidakadilan manusia. Itu nomor satu. Nomor dua, harus ada hari penghakiman Allah. Adalah sebabnya yang kedua, karena Allah adalah Allah yang adil. Tetapi sekarang kita tidak melihat dia adil. Bahkan banyak orang mengatakan Allah tidak adil. Tuh, God is not fair. Kenapa dia membiarkan ini, membiarkan itu? Tadi penghakiman Allah perlu sangat. Sebab nomor satu, manusia tidak adil. Nomor dua, karena Allah adil. Kalau Allah adalah Allah yang baik, betul, benar, dan adil, dia akan membetul yang salah. Betul? He will correct. He make right. He will make right what is wrong. Ini Alkitab saya mengatakan kepada kita. Kita punya Alkitab, ya. Jadi kita melihat di sini, karena Allah baik, dia perlu membetul yang salah. Kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 6 ayat 7, saya baca, ya, Perjanjian Baru. Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, kata firman Allah di sini. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu jugalah yang akan dituainya. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Kita menabur padi, kita menuai padi. Kita menabur yang baik, kita menuai yang baik. Dalam hidup kamu, apa yang kamu laku, apa yang kamu pikir, apa yang kamu kata, apa yang kamu buat, yang baik kamu akan menabur. Tetapi kalau kita menabur yang jahat akan datang. Ini firman Tuhan. Jadi itu sebab Allah adil. Dia akan membetulkan yang salah. Dan dia telah menetapkan satu hari nanti dia akan menghakimi semua manusia. Di mana? Di kalangan ramai. Publicly. Semua manusia akan melihat kamu, melihat saya melihat kamu. Publicly.
Tapi ada kecuali tadi yang saya bilang ya. Hanya nama mereka yang berada di dalam kitab kehidupan anak domba tidak ada di sana. Tapi kalau tidak, semua manusia akan berada di sana. Publicly, di mata umum. Saudara, saya ingat dulu kita di sini, kita di bawah kerajaan, kuasa kerajaan siapa? British. Malaysia pada suatu ketika di bawah kuasa kerajaan British. Tahukah saudara, undang-undang mahkamah British, mereka ada satu galeri untuk publik, untuk orang awam, untuk orang ramai. Tiap-tiap kali case apapun yang berlaku di dalam mahkamah, mereka akan undang orang awam, orang ramai untuk mendengar, untuk melihat, untuk menyaksikan, supaya tidak ada yang disembunyi-sembunyi ataupun ditutup. Ini adalah undang-undang British. Dan bila saya membaca firman Tuhan, Alkitab, ini asalnya dari Alkitab. Semua case-case akan ditayang, ditunjuk kepada orang ramai. Semua manusia. Malunya apa? Banyak malu kan? Semua. Dari kamu lahir sampai mati, ditulisnya buku. Kecuali berita baik, kalau buku kamu dan saya, kalau nama kamu dan saya di dalam kitab kehidupan anak domba, kita tidak akan di sana. Luar biasa. Yes. So kita melihat sistem undang-undang British itu adalah dari Alkitab, di mana semua penghakiman akan diada di kalangan orang ramai, publicly. Yes, amen. So kita melihat ada, so kita mau tanya, kenapa penghakiman Allah ini akan diada di mata orang ramai? Why do God judge human being publicly? Kenapa penghakiman Allah ini akan diada di depan semua orang? Di mata umum. Ada 3 tempat. Ada 3 sebab. 3 sebab ya. Sebab nomor 1, karena Allah mesti dilihat sebagai Allah yang adil, bebas dari tuduhan. Itu sebab kenapa Allah akan menghakimi semua manusia di kalangan orang ramai, supaya orang ramai melihat Allah adalah benar-benar Allah yang adil, bebas dari tuduhan. Betul? Tetapi ini tidak berlaku sekarang. Ramai manusia di dunia ini mengatakan Allah tidak adil. Kalau dia adil, kenapa dia membiarkan kejahatan ini, kejahatan itu? He is not just. Tetapi Allah telah menetapkan satu hari penghakiman Allah ini, supaya manusia tidak boleh mengatakan Allah tidak adil. Manusia akan mengatakan, oh Allah baik, Allah ini benar, Allah ini betul, Dia adil, He is just, He is fair. Jadi Allah sendiri telah menentukan hari penghakiman itu di kalangan ramai. Itu sebab nomor 1. Kenapa publicly? Kenapa di kalangan orang ramai dibicara Allah? Yang nomor 2, Allah juga akan kenapa Allah mengadakan penghakimannya di kalangan orang ramai? Sebab yang kedua adalah Yesus Kristus juga mesti bebas dari tuduhan. Pada akhirnya di dunia ini, manusia yaitu duniawi melihat Yesus pada hari penghakimannya di Yerusalem 2000 tahun dulu. Apa yang berlaku? Dunia melihat dia dihukum sebagai penjenayah, a criminal. So, jadi harus akan ada satu hari yang telah ditentu oleh Allah untuk penghakiman, supaya Kristus menyatakan dirinya
di kalangan ramai, dan semua akan melihat Yesus dan mengatakan, Yesus baik, Yesus benar, Yesus betul, Yesus adil. That's the reason why. Ini penting. So bukan hanya kita diam, oke, haleluya, haleluya, puji Tuhan, itu amen. Kenapa haleluya? Karena kita tidak akan dibawa kepada penghakiman Allah kalau nama kita di dalam kitab kehidupan anak domba. Yes. So, nomor 3. Sebabnya nomor 3, kenapa Allah perlu mengadakan penghakimannya di depan orang ramai, semua manusia. Sebab nomor 3 adalah, Kristen juga mesti dibebas dari tuduhan. Bila kita sebut Kristen ini, Kristen yang benar-benar Kristen, bukan hanya sebut mulut, hatinya Kristen, kehidupannya Kristen, ada pergaulan hidup dengan Tuhan, itu Kristen. Kristen, supaya Kristen juga dibebas dari tuduhan. Sekarang dunia telah berlaku dan dengan sikap yang tidak adil terhadap Kristen. Semenjak 2000 tahun dulu, kalau kita melihat sejarah Kristen, semenjak 2000 tahun dulu, susah untuk menemui dalam 10 tahun itu. Dalam 2000 tahun itu susah mau menemui 10 tahun di mana Kristen tidak dibunuh. Karena mereka dimiliki oleh Yesus Kristus. Banyak orang di sini tidak tahu, di seluruh dunia Kristen dianiayai dan dibunuh. Jadi Allah adil. Dia akan, sebab yang ketiga, dia akan membawa semua manusia menghadapinya di dalam pengadilan Allah itu, supaya Kristen dibebas dari tuduhan. Jadi kita melihat di sini, pada hari itu, pada hari penghakiman itu, Kristen akan dilihat sebagai umat Allah di kalangan ramai. Umat yang benar-benar baik, adil seperti Allah. So, kita melihat di sini, penghakiman Allah ini berada di dalam perjanjian lama dengan juga perjanjian baru. Dan Yesus berulang kali dia memberitahu kepada murid-muridnya tentang penghakiman Allah ini pada ujung dunia. Setelah 1000 tahun kita memerintah bersama dia di bumi ini. Dalam perumpamaan many parables, Yesus memberitahu murid-muridnya tentang penghakiman Allah, the judgment of God. Contohnya Matius 13 ayat 24 sehingga 30. Perumpamaan lalang dan gandum, the parable of wheat and tares, separation, di mana lalang itu dipisah daripada gandum. Dan perumpamaan tentang domba dan kambing, sheep and goats, Matius 25 ayat 32 sampai 46. Semua ini tentang penghakiman dunia manusia. Domba akan dipisah daripada kambing-kambing. Siapa domba? Kita. Umat Allah adalah domba. Dan lagi, the wise and the foolish virgins, yaitu gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Matius 25 ayat 1 sehingga 13. Dan banyak lagi, the good and bad fish. Good and bad fish, ada tidak? Ada dalam pukat itu, ikan yang baik, ikan yang tidak baik. So semuanya dikumpul bersama dan kemudian mereka dipisah. Jadi kita melihat ini adalah tentang hari penghakiman yang telah ditetapkan oleh Allah yang akan berlaku. Ini adalah pembicaraan mahkamah di kalangan semua manusia di dunia ini, di kalangan umum orang ramai, publik. Amen. Ini bukan penghakiman dunia ini penghakiman Allah, God judgment. Ini penting. Jadi apakah peluang untuk manusia dibela?
What chance have human being to be justified ataupun dibela? Apakah peluang untuk manusia dibebas dari kesalahan ini? Ada peluangnya. Hanya ini. Sebelum manusia itu mati, bertobat dan percayalah pada Yesus. Itu saja. Ini berita baik. Amen. Jadi kita akan sambung minggu depan ya. So Tuhan memberkati. Saya harap ini bukan sesuatu khotbah yang indah yang didengar ataupun banyak yang suka, tetapi ini perlu. Kenapa? Supaya kamu dan saya ada bersimpati dengan orang-orang di luar sana. Berjuta bilion sudah mati, sedang mati sekarang. Kamu dan saya terang dunia. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amen. Amen. Thank you. Hallelujah.